Selamat siang, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu mengenai pernikahan, perceraian, dan kelompok keluarga. Anggota dari kelompok kami yaitu saya sendiri, Britney Gosal, dan Stella Andris. Yang pertama, pernikahan atau lembaga serupa ada di semua masyarakat, meski dengan bentuk dan fungsi yang berbeda-beda. Variasi khusus termasuk serikat suka sama suka, umum di banyak wilayah Amerika Latin, pernikahan sesama jenis yang sekarang legal di Denmark dan Swedia, dan di antara Nandi, Kenya, dan pernikahan di poligami yang sering ditemukan di Sub-Sahara Afrika. Mengingat banyaknya kemungkinan, situasi perkawinan sangatlah penting untuk mendefinisikan perkawinan dalam kerangka hukum atau adat istiadat masing-masing negara atau wilayah. Sumber utama data tentang perkawinan dan perceraian adalah sistem pencatatan penting dan pencatatan penduduk, tetapi data tersebut juga dapat diperoleh dari sensus dan survei. Di hampir semua wilayah Indonesia, pernikahan dan perceraian disertifikasi oleh otoritas pemerintah. Sensus juga dapat memberikan informasi yang dapat digunakan untuk menggambarkan peristiwa perkawinan dan status perkawinan yang dihasilkan. Jika data registrasi atau data sensus perkawinan digunakan untuk menganalisis perilaku perkawinan, maka data tersebut dikatakan data langsung. Sebaliknya, jika sensus status perkawinan digunakan untuk memperkirakan peristiwa perkawinan, maka data tersebut dikatakan tidak langsung. Jenis rumah tangga dan keluarga dapat bervariasi dari individu yang tinggal sendiri hingga pasangan menikah, hingga keluarga besar termasuk individu atau subfamili terkait atau tidak terkait. Sumber utama informasi statistik kelompok keluarga sama dengan sumber informasi karakteristik perkawinan, yaitu sensus, survei, dan pencatatan penduduk. Status pernikahan, konsep dan klasifikasi. Kategori dasar status perkawinan, klasifikasi status perkawinan. Sebagian besar negara yang melakukan sensus penduduk menggunakan kategori umum berikut. Yang pertama, lajang atau tidak pernah menikah. Yang kedua, menikah dan tidak berpisah secara hukum. Yang ketiga, janda dan tidak kawin lagi. Yang keempat, cerai dan tidak kawin lagi. Yang kelima, kawin tetapi berpisah secara hukum. Kadang-kadang kategori tambahan, yaitu yang keenam, menikah lagi, digunakan. Ini adalah subkategori menikah dan mencerminkan perpindahan dari janda atau cerai menjadi menikah. Negara-negara diminta oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menentukan usia hukum minimum di mana pernikahan dengan persetujuan orang tua dapat terjadi. Kategori lain dari status perkawinan di negara-negara di mana terdapat praktik khusus seperti pergundikan, poligami levirat, pernikahan saudara laki-laki suaminya dengan seorang janda, perkumpulan wanita, pernikahan saudara perempuan istrinya dengan seorang duda, dan pernikahan sesama jenis. Semua praktik pernikahan ini dapat menjadi penting untuk memahami tujuan pernikahan. Sebagai contoh, di Denmark dan Swedia sekarang sah bagi dua pasangan sesama jenis untuk menikah tanpa alasan lain selain keinginan mereka untuk bersama. Wanita yang tidak subur seringkali menjadi suami wanita dengan menikahi wanita lain. Anak-anak yang dihasilkan dari persatuan itu dikatakan sebagai milik ibu kandung dan suami perempuannya. Pembatalan perkawinan merupakan masalah klasifikasi khusus. Secara demografis, itu mirip dengan perceraian dan biasanya diklasifikasikan seperti itu. Pembatalan bisa bersifat sipil atau religius. Saat ini, kebanyakan pembatalan bersifat perdata dan melibatkan pemenuhan persyaratan hukum. Kondisi yang paling umum adalah bigami, kekerabatan pasangan pernikahan, penipuan atau representasi yang keliru, impotensi, atau kegilaan.
Dengan lebih jauh menggambarkan klasifikasi status perkawinan, informasi penting dapat diambil dari data yang dapat memfasilitasi studi tentang perkawinan dan dampak dari berbagai status perkawinan pada proses demografis kesuburan, kematian, dan migrasi. Frekuensi yang diminati pada salah satu kategori status perkawinan sangat bergantung pada struktur usia jenis kelamin. Misalnya, penurunan tingkat pernikahan periode di Amerika Serikat selama tahun 1970 dan 1980-an tampaknya tidak sejalan dengan peningkatan usia median pada pernikahan pertama. Namun, selama periode tersebut, jumlah pernikahan per 1.000 wanita berusia 15 tahun ke atas, yaitu tingkat pernikahan umum, menurun lebih cepat dari jumlah pernikahan per 1.000 total populasi, yaitu tingkat pernikahan kasar. Sebagai akibat dari baby boom, semakin banyak penduduk yang pindah ke usia perkawinan yang paling umum. Hal ini menyebabkan angka pernikahan kasar tetap tinggi, sementara angka pernikahan umum turun. Demikian pula, tingkat perkawinan dan perceraian bisa terlihat tidak konsisten. Jelas, surat nikah hanya diberikan kepada orang-orang yang saat ini tidak ada poligami, sementara keputusan perceraian diberikan hanya kepada orang yang saat ini sudah menikah. Jika ukuran satu populasi berubah dalam hubungannya dengan yang lain, angka tersebut dapat naik dan turun tanpa ada perubahan nyata dalam perilaku perkawinan atau perceraian. Faktor umum dan budaya juga dapat mempengaruhi frekuensi kategori perkawinan. Jumlah perceraian dan kemudahan menikah kembali pada tingkat yang penting berdasarkan budaya. Variasi dalam kategori ini mungkin juga mencerminkan ketat atau lemahnya sistem hukum. Konsep status perkawinan tambahan. Status perkawinan seringkali lebih jauh dibedakan dengan membuat subdivisi atau kombinasi dari kategori dasar standar. Salah satu variasi dalam perkembangan pembentukan keluarga, kohabitasi, berdampak besar pada klasifikasi status perkawinan. Mengingat banyaknya jenis perkawinan ini, pembuatan status perkawinan tersendiri bagi pasangan yang tinggal bersama yang tidak menikah secara resmi hanya dapat meningkatkan pemahaman kita tentang karakteristik perkawinan dan keluarga suatu populasi. Lebih lanjut, informasi identitas penting akan hilang jika digabungkan dengan pasangan yang menikah secara resmi. Terminologi yang digunakan untuk mendeskripsikan pasangan ini dapat bervariasi dan istilah individu memiliki arti hukum dan budaya yang berbeda. Meskipun istilah-istilah ini sering digunakan secara bergantian, diperlukan kehati-hatian dalam membuat asumsi berdasarkan terminologi. Ini menentukan pembagian rumah tangga oleh orang yang belum menikah, yang memiliki hubungan perkawinan. Tidak ada negara yang memberikan banyak hak atau memaksakan banyak kewajiban pada pasangan yang berpartisipasi dalam jenis pengaturan hidup ini. Di tahun 1995, hampir 2 juta orang Kanada mewakili 14% dari semua pasangan hidup dalam serikat hukum umum. Quebec memiliki jumlah dan bagian pasangan hidup bersama terbesar, yang merupakan 60% dari semua pasangan di bawah usia 30 tahun. Persatuan konsensual adalah istilah yang umum di Amerika Latin, digunakan untuk mengkategorikan pasangan yang menganggap diri mereka sudah menikah, tetapi tidak pernah mengadakan upacara pernikahan agama atau sipil. Wanita-wanita ini mewakili 23% dari semua wanita yang berada dalam satu serikat. Common law adalah cara ketiga untuk menggambarkan pasangan yang hidup bersama tanpa upacara pernikahan yang sah. Biasanya, persatuan hukum umum mengacu pada kohabitasi, seperti yang terjadi di Kanada. Di Amerika Serikat, pernikahan hukum umum mengacu pada pernikahan yang diakui sebagai pernikahan legal meskipun upacara hukum tidak pernah dilakukan sebelumnya.
Serikat ditambah District of Columbia yang mengakui jenis pernikahan ini. Yang terpenting, mereka harus bertingkah laku dengan cara yang mengarah pada keyakinan yang masuk akal bahwa mereka sudah menikah. Oleh karena itu, riwayat perkawinan dapat menjelaskan banyak hal tentang perilaku ibu dan anak saat ini dan di masa depan, termasuk waktu di aspek-aspek tertentu dari perilaku tersebut. Karena lebih banyak anak diharapkan mengalami perceraian dan pernikahan kembali dari orang tua mereka, serta untuk menghabiskan waktu dalam rumah tangga bersama atau orang tua tunggal. Pemeriksaan sejarah perkawinan orang tua mungkin terbukti penting dalam membantu menjelaskan arus anak-anak sebagai serta perilaku masa depan. Misalnya, Biro Sensus Amerika Serikat melaporkan bahwa tahun 1998, 34,7% dari semua orang yang berusia 25 sampai 34 tahun tidak pernah menikah dan 53,4% orang kulit hitam dalam kelompok usia tersebut tidak pernah menikah. Sementara itu, 40,3% dari semua anak yang tinggal dengan ibu yang tidak menikah tinggal dengan ibu yang belum pernah menikah. Lebih dari 30% dari semua kelahiran terjadi pada wanita yang belum menikah. Diperkirakan juga bahwa 30% dari semua kelahiran di luar nikah terjadi dalam persatuan kohabitasi. Kegunaan dan batasan. Terlepas dari perubahan sifat perkawinan, perceraian, dan status perkawinan merupakan variabel demografis yang berguna untuk valid untuk dipelajari karena perkawinan merupakan peristiwa yang diharapkan untuk hampir semua populasi dunia. Mengabaikan pernikahan berarti mengabaikan peristiwa besar kehidupan yang secara langsung memengaruhi kesuburan dan secara tidak langsung memengaruhi sejumlah karakteristik sosial dan ekonomi demografis. Studi tentang status perkawinan memungkinkan kita untuk mengkaji jalan menuju pernikahan dengan mempelajari karakteristik orang yang belum pernah menikah serta karakteristik yang baru menikah. Tentu saja, studi tentang pernikahan dan perceraian secara langsung terkait dengan studi tentang status perkawinan. Penggunaan data status perkawinan memang memiliki beberapa keterbatasan. Respons sensus dan survei tentang status perkawinan sebagian besar merupakan respons yang tidak divalidasi. Responden yang jarang diminta untuk memberikan dokumentasi hukum saat menyelesaikan survei atau sensus. Pembahasan sebelumnya tentang kohabitasi, serikat suka sama suka, dan pernikahan menurut hukum adat harus diingat ketika menganalisis data yang diklasifikasikan berdasarkan status perkawinan. Orang yang melaporkan diri mereka sudah menikah mungkin tidak menikah secara resmi, namun kehati-hatian harus diberikan sehubungan dengan sumber data. Data tentang pernikahan hanya dapat dikumpulkan untuk sipil pernikahan, meskipun upacara keagamaan juga dapat diakui secara hukum. Sebaliknya, catatan gereja mungkin satu-satunya sumber data tentang pernikahan di beberapa negara. Di negara lain, daftar penduduk berfungsi sebagai sumber utama data tentang perkawinan dan status perkawinan. Kualitas statistik, respon bias, dalam melaporkan segala jenis informasi pribadi seperti status perkawinan, responden seringkali memperkenalkan beberapa jenis bias yang cenderung berdampak negatif pada kualitas statistik. Wawancara dan operasi pemrosesan memperkenalkan jenis bias lainnya. Bias yang dikemukakan oleh responden biasanya diakibatkan oleh keenggangan responden untuk mengakui kesulitan perkawinan, perceraian, atau perpisahan. Secara umum, orang lebih suka melaporkan diri mereka sebagai menikah daripada lajang atau berpisah. Mereka juga dapat melaporkan usia yang salah pada formulir surat nikah untuk menyembunyikan usia mereka yang sebenarnya, seperti saat menikah tanpa persetujuan orang tua atau saat menikah untuk mengesahkan kelahiran anak. Salah satu cara untuk mendeteksi kurangnya pelaporan dari kategori berpisah
adalah dengan membandingkan jumlah perempuan yang berpisah dengan jumlah laki-laki yang terpisah. Dalam masyarakat monogami, jumlahnya harus serupa setelah status perkawinan imigran atau emigran dipertimbangkan. Statistik kesehatan nasional dan oleh survei penduduk saat ini dari Biro. Penduduk saat ini dapat dibandingkan dengan data yang sesuai dari sensus. Berikutnya tanggapan non-respon dan tidak konsisten. Tidak adanya tanggapan atas pertanyaan tentang status perkawinan dan tanggapan yang tidak konsisten yang melibatkan status perkawinan menimbulkan masalah dan tambahan. Di sub-Sahara Afrika, rasio poligami bervariasi dari 11,6% wanita menikah di Burundi hingga 52,3% wanita menikah di Togo. Namun ketika tanggapan status perkawinan suami dan istri dalam survei demografi dan kesehatan Kenya 1989 cocok, 6% dari suami yang dianggap monogami sebenarnya melaporkan memiliki setidaknya 2 istri, sementara 8% dari suami yang dianggap poligami sebenarnya melaporkan hanya memiliki 1 istri. Berikut ukuran dan analisis perubahan. Usia dan jenis kelamin sebagai variabel terlepas dari kesalahan yang mungkin terjadi dalam pelaporan. Status perkawinan yang diklasifikasikan berdasarkan usia dan jenis kelamin berguna dapat menganalisis perkawinan dan perilaku terkait laki-laki dan perempuan di berbagai usia. Dengan melacak status perkawinan berdasarkan usia, dimungkinkan untuk mempelajari waktu pernikahan yang berkaitan dengan peristiwa khusus kehidupan lainnya seperti pendidikan dan pekerjaan. Selain itu, karena perbedaan harapan hidup dalam masyarakat dan di antara mereka, dan perbedaan dalam struktur usia dan jenis kelamin penduduk, usia pernikahan pertama dan usia dan tingkat menjanda, serta usia dan tingkat pernikahan kembali bervariasi dari satu kelompok ke kelompok lainnya. Ketika kebiasaan itu dipadukan dengan usia harapan hidup yang lebih panjang, bagi perempuan, perbedaan besar dalam status perkawinan tampak pada kelompok usia termuda dan tertua. Lebih banyak wanita muda yang menikah daripada pria muda, dan lebih sedikit wanita lanjut usia yang menikah dibandingkan pria lanjut usia. Ukuran pernikahan dan perceraian. Seperti karakteristik dari variabel demografis lainnya, ada banyak ukuran perkawinan dan perceraian yang berbeda. Meskipun statistik ini berguna untuk mengukur perubahan kasar dalam jumlah perkawinan, ini bukanlah angka yang berguna secara analitis karena tidak memperhitungkan variasi ukuran populasi dan struktur usia. Ini adalah cara kasar untuk mengontrol usia. Tingkat pernikahan kasar atau perceraian. Ukuran pernikahan yang paling sederhana adalah angka pernikahan kasar atau jumlah pernikahan dalam setahun per 1.000 penduduk pada pertengahan tahun. Perhatikan bahwa tingkat pernikahan kasar mewakili jumlah pernikahan, bukanlah jumlah orang yang menikah. Sementara tarif ini memperhitungkan perubahan dalam besar kecilnya populasi, dipengaruhi oleh segmen penduduk yang tidak berisiko menikah, seperti anak di bawah umur atau orang yang sedang menikah. Berikut tarif pernikahan umum atau perceraian. Di wilayah dengan data yang lebih rinci, ukuran yang sesuai adalah tingkat pernikahan umum atau GMR. Dalam ukuran ini, populasi dibatasi pada orang-orang dalam usia dapat menikah. Paling umum, angka ini dinyatakan sebagai jumlah pernikahan per 1.000 wanita berusia 15 tahun ke atas. Tingkat perceraian jelas atau pernikahan.
Praktik yang umum dilakukan, terutama oleh media berita, adalah membandingkan jumlah perkawinan pada tahun tertentu dengan jumlah perceraian pada tahun yang sama, dan menyimpulkan dari perbandingan ini proporsi perkawinan yang berakhir dengan perceraian. Meskipun tergoda untuk membandingkan angka-angka untuk setiap peristiwa dengan cara ini, namun menyesatkan karena gagal menghubungkan peristiwa perceraian dengan populasi berisiko. Cara yang lebih baik untuk mengungkapkan tingkat perceraian dalam setahun adalah dengan menghubungkan jumlah perceraian dalam satu tahun dengan jumlah perempuan atau laki-laki yang menikah pada pertengahan tahun, atau dengan rata-rata jumlah perempuan dan laki-laki yang menikah. Setelah itu ada tarif perkawinan atau perceraian berdasarkan usia jenis kelamin. Seringkali penting untuk memperhitungkan variasi dalam komposisi usia dan jenis kelamin suatu populasi, dan menghitung tingkat perkawinan dan perceraian untuk kelompok usia secara terpisah untuk pria dan wanita. Dengan membatasi ukuran pada satu kelompok usia dan satu jenis kelamin pada suatu waktu, maka dimungkinkan tidak hanya untuk memeriksa tingkat untuk kelompok usia jenis kelamin, tetapi juga untuk mengontrol ukuran populasi di setiap jenis kelamin. Modifikasi ini memberikan ukuran yang lebih bagus dalam hal ini menghubungkan jumlah perceraian dalam kelompok usia jenis kelamin dengan populasi terpapar risiko perceraian, yaitu jumlah laki-laki atau perempuan menikah dalam kelompok usia daripada jumlah total laki-laki atau perempuan dalam kelompok umur. Ukuran serupa dapat diformulasikan untuk tingkat perkawinan berdasarkan usia di mana jumlah perkawinan perempuan pada usia tertentu selama 1 tahun terkait dengan jumlah perempuan lajang, janda, atau cerai pada usia pertengahan tahun. Berikutnya ada tarif pernikahan berdasarkan pesanan atau perceraian. Saat ini diperkirakan bahwa 70% orang Amerika yang berpisah dan bercerai akan menikah lagi di beberapa titik. Faust dan McKibben 1999, di mana seperti di Amerika Serikat ada tingkat perceraian dan pernikahan kembali yang tinggi. Penting untuk membedakan antara tingkat pernikahan pertama dan tingkat pernikahan kembali. Pernikahan kembali seperti pernikahan pertama memiliki kemungkinan besar untuk berakhir dengan perceraian. Oleh karena itu, ada minat untuk membedakan antara perceraian pertama dan perceraian kedua. Kategori sisa dapat diberikan sebagai pernikahan ketiga dan lebih tinggi dan perceraian ketiga dan lebih tinggi. Data tentang pernikahan dan perceraian pesanan khusus memungkinkan untuk kalkulasi tingkat perkawinan dan perceraian dari urutan yang berbeda. Tingkat perkawinan berdasarkan pesanan didefinisikan sebagai jumlah perkawinan dari urutan tertentu selama 1 tahun per 1.000 penduduk yang berusia 15 tahun ke atas pada pertengahan tahun. Setelah itu ada standarisasi dan metode kasus yang diharapkan. Cara yang paling sederhana dan umum untuk mendeskripsikan status perkawinan suatu penduduk adalah dengan menyajikan distribusi persentase penduduk menurut kategori perkawinan, yaitu menghitung rasio status perkawinan umum. Distribusi persentase menurut usia juga dapat dihitung untuk setiap kategori perkawinan. Kelemahan serius RUPS adalah ketergantungannya pada struktur usia penduduk. Cara untuk mendiskontokan pengaruh perbedaan dalam struktur usia populasi dalam perbandingan tersebut adalah dengan menggunakan distribusi usia yang sama untuk memberi bobot pada populasi pada setiap usia untuk dua populasi yang dibandingkan.
Setelah itu ada total tingkat pernikahan. Ini adalah ukuran dari total jumlah pernikahan untuk kelompok tertentu selama masa hidupnya. Tingkat pernikahan total atau TNR untuk kelompok sintetis dihitung dengan menjumlahkan tingkat pernikahan spesifik usia di semua kelompok usia untuk jenis kelamin lain pada tahun tertentu, bandingkan dengan tingkat kesuburan total. Total populasi pada setiap usia digunakan dalam penyebut, yaitu penyebut tidak terbatas pada orang yang belum menikah atau hanya mereka yang berisiko menikah. Ketika tarif khusus usia ditambahkan dengan cara ini, mereka akan diberi bobot yang sama. Setelah itu ada tarif berdasarkan probabilitas. Tarif berdasarkan probabilitas mengacu pada kelas ukuran yang menunjukkan probabilitas bahwa perkawinan atau perceraian akan terjadi dalam populasi terbatas tertentu dalam periode singkat tertentu, seperti tahun. Misalnya, tarif dapat berfokus pada kemungkinan perkawinan untuk seseorang pada usia tertentu, durasi perceraian atau janda tertentu, atau karakteristik lain, atau kombinasi dari semuanya. Setelah itu ada tingkat perceraian sesuai durasi pernikahan. Karena lamanya pernikahan dapat mempengaruhi kemungkinan perceraian, maka penting untuk menghitung tingkat perceraian untuk setiap durasi atau lamanya pernikahan. Setelah itu ada usia rata-rata saat pernikahan pertama. Pada tahun 1996, perkiraan usia median pada pernikahan pertama di Amerika Serikat adalah 27,1 tahun untuk pria dan 24,8 tahun untuk wanita. Angka-angka ini kira-kira 4 tahun lebih tinggi dari usia median pada pernikahan pertama untuk pria dan wanita pada tahun 1970. Pada tahun 1997, usia rata-rata pada pernikahan pertama turun menjadi 26,8 untuk pria, tetapi meningkat menjadi 25,0 untuk wanita. Tabel 9.3 menunjukkan median usia pernikahan pertama untuk pria dan wanita di Amerika Serikat dan Polandia selama tahun 1985 sampai 1997. Perkiraan usia median saat pernikahan pertama dengan metode tidak langsung. Median usia kawin pertama dapat diperkirakan secara tidak langsung berdasarkan sensus atau data survei status perkawinan yang dipilah berdasarkan usia dan jenis kelamin. Metode umumnya adalah sebagai berikut. 1. Proporsi orang yang akan menikah harus diperkirakan terlebih dahulu. Sekitar 90% dari populasi di kebanyakan negara akan menikah setidaknya sekali. Sisanya 10% tidak pernah menikah. Untuk memastikan angka ini lebih dekat, penting untuk mengidentifikasi kelompok usia di mana proporsi maksimum orang menikah. Yang kedua, selanjutnya kita perlu membagikan proporsi ini menjadi 2 untuk menentukan proporsi yang sesuai dengan median usia pernikahan pertama. Dengan asumsi bahwa 90% pria atau wanita pernah menikah. Proporsi pernah menikah menurut median umur kawin pertama adalah 45%. 3. Selanjutnya, tentukan usia tepat di mana 45% populasi menikah. Di kebanyakan negara, usia ini berada di antara usia 25 dan 29 tahun. Setelah itu ada proporsi yang tidak pernah menikah. Proporsi penduduk yang tidak pernah kawin sangat diminati sehubungan dengan studi tentang struktur dan perubahan keluarga, kesuburan, dan pertumbuhan penduduk. Secara historis, istilah bujangan dan perawan tua digunakan masing-masing untuk pria dan wanita yang belum menikah berdasarkan usia 35 tahun. Tidak diketahui apakah para wanita itu pada akhirnya akan menikah atau akan memilih
untuk tetap melajang. Di satu sisi, pendataran usia pada pernikahan pertama mungkin membuat kita percaya bahwa mereka akan menikah suatu saat nanti. Di negara-negara ini, melahirkan anak di luar nikah menjadi lebih diterima. Penurunan stigma yang melekat pada non-kelahiran dalam perkawinan disertai dengan peningkatan perceraian dan kohabitasi, serta peningkatan adopsi anak oleh wanita yang belum menikah. Perubahan peran gender dan perluasan pilihan pendidikan dan ekonomi bagi perempuan telah dikaitkan dengan tingkat pernikahan yang lebih rendah. Setelah itu ada variasi grup. Memahami status perkawinan sebagai karakteristik demografis dapat dikembangkan dengan menelaahnya dalam kaitannya dengan karakteristik demografis dan sosial ekonomi lainnya seperti usia, ras, etnis, pendapatan, dan pendidikan. Misalnya, kelompok ras dan etnis di Amerika Serikat berbeda dalam kecenderungan mereka untuk menikah dini atau terlambat dan dalam persentase seumur hidup mereka yang tidak pernah menikah. Variasi dalam kelompok etnis dibuktikan dengan perbedaan perkawinan di antara kelompok Hispanik. Yang berikut, kelompok keluarga. Rumah tangga telah digunakan secara historis dalam sensus Amerika Serikat dan sensus lainnya untuk memadai unit pencacahan dan mengandung jumlah, data tentang komposisi dan struktur rumah tangga serta hubungan atau tren sosial. Yang berikut adalah konsep dan klasifikasi perserikatan bangsa-bangsa. Yang pertama, tempat tinggal biasa atau metode terbaik yang menghubungkan orang dengan rumah tangga dan unit perumahan tertentu dan mengelompokkan orang dalam rumah tangga, mengacu pada pasangan yang menikah atau subfamili. Yang kedua adalah rumah tangga, unit satu orang atau unit multi-person, menggunakan jumlah agregat orang yang menempati satu unit rumah. Perserikatan bangsa-bangsa menyatakan bahwa definisi unit rumah tangga lebih tepat di daerah di mana variasi yang signifikan dan dalam struktur rumah tangga diyakini terjadi. Yang berikut konsep yang digunakan dalam sensus dan survei populasi di Amerika Serikat, Biro Sensus Amerika Serikat 1999. Yang A. Rumah tangga terdiri dari semua orang yang menempati satu unit rumah, yaitu ketika penghuni tidak tinggal dan makan dengan orang lain. Dalam bangunan tersebut terdapat, yang pertama, akses langsung dari luar atau melalui aula bersama, atau yang kedua, dapur atau peralatan memasak untuk penggunaan eksklusif penghuni. B. Rumah tangga keluarga dan non-keluarga. A. Rumah tangga keluarga adalah rumah tangga yang dipelihara oleh suatu keluarga. Rumah tangga keluarga termasuk orang yang tidak terkait yang mungkin tinggal di unit perumahan yang sama. B. Rumah tangga non-keluarga terdiri dari orang yang tinggal sendiri atau sekelompok orang yang tidak terkait, yang berbagi tempat tinggal unit, seperti partner atau roomers. C. Perempat grup tempat tinggal orang-orang yang tidak tinggal dalam rumah tangga. Ini mungkin lembaga tempat tinggal yang lain yang diakui untuk kelompok atau struktur kelompok perumahan yang terdiri dari 10 orang atau lebih yang tidak terkait. Berikut konsep keluarga dan terkait terminologi ini digunakan oleh Biro Sensus. Dikembangkan pada tahun 1947 dan sebagian besar darinya kategori terus digunakan hingga saat ini. A. Keluarga sekelompok 2 orang atau dalam sebuah rumah tangga, salah satunya adalah perumah tangga yang memiliki hubungan darah, perkawinan, atau adopsi. B. Pasangan yang sudah menikah. Pasangan suami istri diartikan sebagai suami dan istri yang dicaca sebagai anggota rumah tangga yang sama, atau dengan atau tanpa anak
di bawah usia 18 tahun dalam rumah tangga. C. Pasangan. Orang yang menikah dan tinggal dalam rumah tangga. Pernikahan hukum adat maupun pernikahan formal sama-sama menghasilkan status pasangan menurut definisi ini. Berikut D. Subfamili. Subfamili terkait didefinisikan sebagai pasangan menikah dengan atau tanpa anak, atau satu orang tua dengan satu atau lebih anak yang belum pernah menikah yang berusia di bawah 18 tahun, terkait dengan perumah tangga. Berikut subfamili tidak berhubungan dengan sebelumnya disebut keluarga sekunder. Pasangan menikah dengan atau tanpa anak, atau satu orang tua dengan satu atau lebih anak sendiri yang belum pernah menikah yang berusia di bawah 18 tahun, tinggal dalam sebuah rumah tetapi tidak berhubungan dengan perumah tangga. Yang berikut E. Individu sekunder. Orang-orang yang tinggal dalam rumah tangga tidak berhubungan dengan perumah tangga. Beberapa individu sekunder adalah teman sekamar, asrama, anak angkat, dan penghuni rumah singgah. Berikut keluarga tiri. Keluarga tiri didefinisikan sebagai pasangan yang sudah menikah dengan setidaknya satu anak di bawah usia 18 tahun yang merupakan anak tiri dari perumah tangga. Penghitung keluarga tiri yang akurat bergantung pada penunjukan yang benar dari penghuni rumah. Yang berikut orang yang dilembagakan. Semua orang yang hidup dalam keadaan ini diklasifikasikan sebagai pasien atau narapidana terlepas dari tingkat perawatan, lama tinggal, atau alasan hak asuh. Yang berikut pasangan belum menikah. Dua orang dewasa tidak terkait dari lawan jenis yang berbagi rumah tangga dengan atau tanpa kehadiran anak di bawah usia 18 tahun. Hanya ada dua orang dewasa perumah tangga dalam kategori ini. Pasangan ini bisa dari jenis kelamin yang sama atau lawan jenis dari penghuni rumah. Berikut individu tidak terkait. Orang yang tinggal dalam rumah tangga yang tidak ada hubungannya dengan perumah tangga atau anggota keluarga atau subkeluarga terkait dari rumah tangga tersebut. Batasan dan kualitas. Perbandingan internasional data rumah tangga dipengaruhi oleh keputusan negara. Apakah akan menggunakan konsep unit rumah tangga atau unit rumah tangga dalam penjajahan rumah tangga dan keluarga. Setelah itu ada analisis statistik rumah tangga dan keluarga. Berorientasi pada komposisi keluarga, karakteristik kepala rumah tangga, dan karakteristik anggota rumah tangga lainnya. Setelah itu ada ukuran rumah tangga atau keluarga. Distribusi rumah tangga menurut ukuran adalah distribusi terpisah, yaitu dalam bilangan bulat. Dimulai dengan satu orang sebagai kepala rumah tangga yang tinggal sendiri dan berlanjut dengan setiap anggota rumah tangga terkait dan tidak terkait lainnya. Setelah itu ada dalam menghitung berarti ukuran rumah tangga. Pembilangnya adalah total populasi yang berada dalam rumah tangga. Dalam menghitung median, ukuran rumah tangga atau keluarga. Titik tengah kelas median adalah bilangan tepat itu sendiri. Ukuran rata-rata rumah tangga dapat dihitung dengan rumus berikut. Populasi dalam rumah tangga dibagi jumlah rumah tangga atau total populasi per jumlah rumah tangga. Setelah itu ada jumlah generasi dalam keluarga. Vertikalisasi, keluarga yang begitu terdefinisi telah terjadi saat beberapa generasi bertahan hidup. Proses ini diperlambat sejauh rata-rata usia subur atau usia ibu saat anak pertama lahir meningkat. Pada saat yang sama, karena berkurangnya kesuburan, keluarga memiliki lebih sedikit saudara kandung, paman, bibi, dan sepupu.
Banyak survei demografi dan kesehatan telah mendokumentasikan keragaman struktur dalam keluarga besar. Setelah itu ada karakteristik rumah tangga dan keluarga sebagai unit sosial ekonomi. Statistik ini akan mencakup pendapatan semua subfamily atau individu yang tidak terkait dalam rumah tangga. Pendapatan keluarga adalah total pendapatan anggota keluarga terkait dalam rumah tangga. Ini tidak akan termasuk pendapatan subfamily atau individu yang tidak terkait dalam rumah tangga. Setelah itu ada karakteristik orang berdasarkan karakteristik rumah tangga atau keluarganya. Analisis ini berguna untuk memastikan pengaruh pengaturan tempat tinggal pada perilaku anak. Penerapan lain dari studi individu dalam konteks rumah tangga atau keluarga adalah klasifikasi silang data untuk referensi orang dengan data untuk pasangan pada karakteristik yang sama. Setelah itu ada dinamika rumah tangga dan keluarga. Di Amerika Serikat dan juga negara-negara lain, analisis rumah tangga dan keluarga harus berubah untuk beradaptasi dengan perubahan dalam pernikahan, perceraian, pembentukan rumah tangga, dan perpecahan rumah tangga. Studi tidak lagi dapat dibatasi oleh apapun. Perubahan jumlah rumah tangga dan keluarga. Peningkatan jumlah unit rumah dan rumah tangga dapat membuat orang percaya bahwa ada peningkatan populasi. Tetapi pertumbuhan unit rumah tidak selalu terkait dengan pertumbuhan populasi. Ini juga bisa menjadi indikasi konfigurasi keluarga yang berbeda dalam rumah tangga tersebut yang menyebabkan penurunan ukuran rumah tangga rata-rata. Setelah itu ada perubahan komposisi rumah tangga dan keluarga. Perubahan dramatis dalam tingkat perkawinan, perceraian, perkawinan kembali, perkawinan, dan perkawinan non-nikah, dan kelangsungan hidup telah menyebabkan komposisi keluarga dalam rumah tangga juga berubah. Setelah itu ada perubahan ukuran rumah tangga. Salah satu perubahan paling nyata dalam struktur rumah tangga adalah meningkatnya proporsi orang yang tinggal sendiri saat ini. Di Amerika Serikat, sekitar 13% dari semua orang dewasa hidup sendiri. Biro Sensus Amerika Serikat atau Salter dan Lugaila 1998. Dan jumlah orang yang hidup sendiri diperkirakan akan meningkat untuk setiap kelompok umur. Setelah itu ada perubahan rumah tangga dan anak. Pada tahun 1998, hanya sekitar 68% dari semua anak di Amerika Serikat yang tinggal dengan dua orang tua. Dari anak-anak yang tersisa, 28% tinggal dengan orang tua tunggal. Namun angka-angka ini mungkin menyesatkan. Yang berikut, siklus hidup keluarga. Jelas terlihat bahwa ukuran dan komposisi keluarga tidak tetap sama sepanjang hidup para anggotanya. Suatu keluarga dapat mengalami kelahiran anak, kepergian dari rumah tangga, kepulangan anak yang sudah dewasa, perceraian, kawin lagi, dan menjanda, serta perubahan lainnya. Inilah yang disebut perubahan siklus hidup, tahapan kritis yang mungkin dilalui keluarga. Terima kasih, sekian dari presentasi kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat buat semuanya. Terima kasih.